Di Indonesia pada tahun 1944, Jepang tersedak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia sebagai tindak lanjut janji tersebut. Maka dibentuklah BPUPKI atau Provinsi Indonesia Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Sumarno yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang tentang pembentukan negara Indonesia. Dr. Rajiman dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 26 Mei sampai 15 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama berkaitan dengan kelulusan atau kedua Pancasila dan dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 42 orang. Ichibangase Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah disediakan dan Hajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengelompokkan negara yang akan kita bangun bersama. Marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda rumus negara. Jadinya silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara. Izin ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian itu? Karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa di mana rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian itu? Karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri ketuhanan dan juga merupakan rakyat yang sudah kebersamaan hingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah selain dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin ketua. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan yang saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah diantaranya yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang negara. Izin ketua. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma.
Namun, Pancadharma ternyata tidak tepat di sini. Karena Dharma Bakti berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapat saran dan petunjuk. Kawan, kita yang ahli bahasa, akhirnya saya berikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya ajas atau dasar. Di atas dasar kelima itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi ini. Barang kalau ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh merasa sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila, yaitu sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Terus seperti usulan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhyiddin tanggal 29 Mei 1945. Bagaimana isinya, Muhammad Yamin? Begini Pak Soekarno. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Soepomo mengusulkan konsep dasar negara. Benar Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu, Soekarno. Tentu, panitia sudah dirumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh undang-undang dirumuskan oleh Panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Penghasut. Mesra Amaramis, Abdul Karim Zakir, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Haji Wahid Hashim, dan Abi Husno Jokro Sujoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, arah 1 bulan belum dibacakan teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh BPU PKI. Setelah BPU PKI dibentuk pada Maret 1945 dan dilantik pada 8 Mei 1945, kota harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan hukum negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 9 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar Maramis, walaupun pada sidang pertama lalu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita tetap harus membuat keputusan akhir. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa. Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya untuk berikutnya agar Jepang yang menentukannya.